Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvira Feliana. Halo, perkenalkan nama saya Ananias Desi Ratnanto Apani. Perkenalkan, nama saya Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Persefani Ruby Hugo. Saya Yusuf Hendrawan. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Critical Path Method atau CPM atau metode jalur kritis merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau titik antara titik. Fase dalam penjadwalan proyek. Yang pertama adalah fase perencanaan. Yang kedua, kita akan melalui fase penjadwalan. Fase yang terakhir adalah fase pengendalian. Perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berkaitan dengan penguraian jadwal seperti grafik Gantt untuk merencanakan dan selanjutnya melaporkan kemajuan dalam lingkungan proyek. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu suatu proyek yang harus diselesaikan serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktiva. Penjadwalan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Yang pertama, penataan proyek murni. Keuntungan dari penataan proyek murni yaitu manajer proyek memiliki kewenangan penuh atas proyek tersebut. Yang kedua, memiliki kebanggaan tim, motivasi, serta komitmen yang tinggi. Adapun kekurangannya yaitu duplikasi sumber daya. Yang kedua, penataan proyek fungsional. Keuntungan dari penataan proyek fungsional ini yaitu anggota tim dapat bekerja pada beberapa proyek. Yang kedua, keahlian teknisi dipertahankan dalam area fungsional. Adapun kekurangannya yaitu motivasi tim yang lemah. Penataan proyek matriks. Keuntungannya adalah yang pertama, meningkatkan komunikasi internal. Yang kedua, pembagian tanggung jawab tepat. Yang ketiga, meminimalkan duplikasi sumber daya. Yang keempat, anggota tim memiliki area fungsional tempat pribadi. Yang kelima adalah kebijakan dari induk organisasi dapat diikuti. Sedangkan kekurangannya adalah satu, terlalu banyak pimpinan. Yang kedua, tergantung pada kemampuan negosiasi manajemen proyek. Dan yang ketiga adalah berpotensi untuk tidak optimal. Teknik analisa jaringan. Teknik analisa jaringan ada dua. Yang pertama CPM atau Critical Path Method, dan yang kedua adalah PART yaitu Project Evaluation and Review Technique. Tahapannya adalah yang pertama menentukan uraian kegiatan-kegiatan. Yang kedua, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan. Yang ketiga, jika dibutuhkan, tetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan. Dalam teknik analisa jaringan, dibutuhkan sebuah diagram. Terdapat labang khusus. Yang pertama, anak panah atau arrow untuk menyatakan kegiatan. Yang kedua adalah simpul atau node, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa. Dan yang ketiga adalah anak panah putus-putus, yaitu untuk kegiatan semu atau dummy. Apa sih CPM itu? Jadi CPM ini adalah Critical Path Method. Critical Path Method ini adalah teknik analisa jaringan dengan menggunakan jalur radar kritis. CPM ini bisa memperkirakan waktu dengan pasti dan akurat. Dan CPM ini bisa merupakan teknik jaringan yang banyak digunakan dan paling terkenal pastinya untuk analisa proyek. Langkah-langkah dasar untuk mengerjakan CPM. Yang pertama adalah mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Dan yang kedua, membangun hubungan antar kegiatan. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat adalah menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Dan yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan penjadwalan dan pengendalian proyek. Penjadwalan kejadian. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, waktu untuk masing-masing kejadian dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga diperoleh waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kejadian. Dalam hal ini digunakan dua pendekatan matematis yang disebut TUPAS, terdiri atas forward pass and backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kejadiannya. Dari hasil perhitungan tersebut kita bisa memperoleh yang pertama adalah waktu mulai terdahulu, lalu yang kedua waktu selesai terdahulu, yang ketiga waktu mulai terakhir, dan yang keempat waktu selesai terakhir. Jadi waktu mulai terdahulu dan waktu selesai terdahulu itu bisa ditentukan selama forward, dan waktu mulai terakhir dan waktu selesai terakhir ini ditentukan selama backward. Project Evaluation and Review Technique atau biasa yang disebut dengan PERT. Teknik ini merupakan teknik analisa jaringan atau networking dengan menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas. PERT ini bertujuan untuk memperkirakan waktu aktivitas untuk jaringan proyek atau aktivitas.
Jika di dalam CPM, waktu diperkirakan dengan pasti atau deterministik, maka di dalam PERT dikenal dengan 3 perkiraan waktu. Yang pertama, waktu yang paling sering terjadi atau M adalah waktu yang paling sering terjadi jika suatu aktivitas diulang beberapa kali. Yang kedua, waktu optimis atau A adalah waktu terpendek kejadian yang mungkin di mana suatu aktivitas dapat diselesaikan. Yang ketiga, waktu pesimis atau B adalah waktu terpanjang kejadian yang mungkin dibutuhkan oleh suatu aktivitas untuk dapat selesai dengan asumsi bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan teknik PERT, maka terdapat langkah-langkah yang harus diselesaikan. Untuk menentukan perkiraan waktu aktivitas atau T dan varian atau V untuk menentukan kejadiannya biasanya dapat diselesaikan dengan cara T sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6 dibagi V sama dengan B dikurangi A dibagi 6 pangkat 2, di mana A adalah waktu optimis atau waktu terpendek, M adalah waktu yang paling sering terjadi, dan B adalah waktu terpanjang.